Halo semuanya, perkenalkan nama saya Fritz Ivanov Sinaga. Saya dari kelas 11 MIPA 1 akan membahas dua soal yang berkaitan dengan menghitung pajak. Yang pertama ialah soal pada berpikir lebih tinggi pada halaman 30 dan soal yang kedua yaitu nomor 16 pada penilaian akhir tahun pada halaman 76. Pertama-tama kita akan bahas soal yang saya sebut pertama tadi yaitu pada berpikir lebih tinggi pada halaman 30. Ya, inilah dia soal berpikir lebih tinggi pada halaman 30. Kita baca dulu. Pak Burhan memiliki 2 orang anak dan istrinya sudah meninggal. Penghasilannya sebesar 10 juta rupiah per bulan. Pak Burhan membayar biaya jabatan dan iuran pensiun 200.000 rupiah per bulan. Hitunglah besarnya PPh yang harus dibayar oleh Pak Burhan. Nah, PPh ini maksudnya ialah pajak penghasilan, ya. Maksudnya ialah pajak penghasilan. Sementara biaya jabatan dengan iuran pensiun ini punya tarif kita sendiri, ya. Maksud saya ini terpisah. Nah, kita langsung saja ke pembahasannya. Tapi sebelum itu, ya, kita cari dulu apa yang diketahui terlebih dahulu. Dan langsung saja kita bahas apa saja yang diketahui dari soal tersebut. Yang pertama ialah memiliki 2 anak, namun istri sudah meninggal. Nah, ini berpengaruh, ya, bakal pengaruh nih. Walaupun sudah meninggal, tapi berpengaruh terhadap jawaban dari soal tersebut. Ya, yang kedua, penghasilan sebesar 10 juta rupiah per bulan. Ini penghasilan siapa? Penghasilan Pak Burhan. Tapi masih bruto, maksudnya ini penghasilan kotor. Belum murni. Lalu biaya jabatan 5% per bulan. Ya, 5% per bulan. Nah, inilah dia yang saya maksud mengapa biaya jabatan dengan iuran pensiun terpisah. Biaya jabatan dan iuran pensiun terpisah. Nah, 5% per bulan, ya, itu sudah ketetapan. Maksimalnya 6 juta per tahun atau 500.000 rupiah per bulan. Nah, lalu iuran pensiun itu sendiri ialah 200.000 rupiah per bulan, yang tentunya harus dibayar oleh Pak Burhan. Nah, yang ditanya pada soal ini ialah pajak penghasilan Pak Burhan. Nah, bagaimanakah cara menyelesaikannya? Pertama-tama kita harus mencari penghasilan bersih Pak Burhan selama sebulan, ya. Kita tulis satu penghasilan kotor Pak Burhan selama sebulan, di situ 10 juta rupiah. Yang ini. Lalu Anda cari biaya jabatan. Nah, kan 5% per bulan tuh. Nah, 5% itu Anda kalikan dengan penghasilan kotor Pak Burhan sama sebulan. Dapatnya segini, 500.000 rupiah. Jangan lupa di bawahnya. Apa 200.000 ini? Iuran pensiun. Iuran pensiun Anda tambahkan dengan biaya jabatan. Hasilnya Anda taruh di sini. Lalu Anda kurangkan, ya. Anda kurangkan, dapatnya 9.300.000 rupiah. Dan ini adalah penghasilan bersih Pak Burhan selama sebulan. Tadi itu kan penghasilan bersih Pak Burhan selama sebulan itu kan 9.300.000 rupiah. Nah, lalu jadikan setahun. Setahun adalah 12 bulan. 12 kalikan dengan ini. Hasilnya ialah nih, 111.600.000 rupiah. Setelah itu Anda cari PTKP. Nah, PTKP terdiri dari wajib pajak Pak Burhan dan 2 orang anak Pak Burhan itu sendiri. Nah, kenapa istrinya tak terlibat? Istrinya tak terlibat itu karena istrinya sudah meninggal. Fokuskan dulu, ya. Nah, sudah jelas, ya. Istrinya sudah meninggal. Nah, karena istrinya sudah meninggal ini dan tak ada keterangan lagi mengenai istrinya ini, maka ia bebas dari beban pajak apapun itu.
Jadi hanya wajib pajak Pak Burhan dengan wajib pajak dari dua orang anak ini ya. Nah, wajib pajak Pak Burhan itu 54 juta rupiah dan ini sudah ketetapan. Lalu dua orang anak ini, kalau satu orang itu 4.500.000 rupiah. Nah, karena tadi dua orang anak kalikan 2 dapatnya 9 juta rupiah. Nah, Anda jumlahkan tuh dapatnya ini nih 63 juta rupiah. Nah, penghasilan bersih Pak Burhan sama setahun tadi Anda kurangkan dengan PTKP, dapatnya segini. Nah, 48 juta ribu, bukan 48.600.000 ini ialah penghasilan kena pajak. Nah, karena jumlahnya 48.600.000 rupiah dan kurang dari 50 juta rupiah, maka persentase PTKP, bukan persentase PKP-nya yang ditanggung oleh Pak Burhan itu 5% ya, itu 5%. Nah, 5% ini Anda kalikan dengan ini PKP tadi 48.600.000 rupiah, hasilnya 2.430.000 rupiah. Nah, dan ini adalah jawabannya. Jadi, pajak penghasilan alias PPH yang ditanggung oleh Pak Burhan selama setahun sebesar 2.430.000 rupiah. Baiklah, kita lanjut pada soal penilaian akhir tahun nomor 16 halaman 76. Nah, inilah dia soal nomor 15 pada halaman 76. Mohon maaf tadi saya salah sebut nomor soalnya ya. Yang penting soalnya tidak salah. Kita baca terlebih dahulu. Bapak Junaidi menempati rumahnya sendiri dengan luas tanah 200 meter persegi dengan nilai jual per meter persegi adalah Rp400.000. Luas bangunan 100 meter persegi dengan nilai jual per meter persegi adalah Rp600.000. Pagar sepanjang 10 meter dengan tinggi 1,5 meter nilai jual per meter persegi ialah Rp200.000. Nilai jual objek pajak tidak kena pajak alias NJOP-TKP sebesar Rp12 juta dengan tarif 20%. Tarif 20% itu maksudnya tarif NJKP, nilai jual kena pajak. Sedangkan tarif PBB, pajak bumi dan bangunan, sebesar 0,5% terhadap nilai jual objek pajak alias NJOP. Maka PBB terutang Bapak Junaidi adalah A. Rp60.000, B. Rp80.000, C. Rp131.000, D. Rp233.000 atau E. Rp399.000. Baiklah, sebelum kita menjawab soalnya, kita lihat saja apa yang diketahui. Yang pertama, luas tanah yaitu 200 meter persegi, lalu luas bangunan 100 meter persegi, lalu luas pagar. Nah, luas pagar ini kenapa sih cari? Agar bisa mencari harga jual pagar ini ya, soalnya harganya kan Rp200.000 per meter persegi ya kan. Kita cari biar dapatnya meter persegi, dapatnya 15 meter persegi. Nah, lalu harga jual tanah Rp400.000 per meter persegi, harga jual bangunan Rp600.000 per meter persegi, harga jual pagar Rp200.000 per meter persegi, NJOP-TKP Rp12 juta, tarif NJKP 20% dan tarif PBB 0,5%. Yang ditanya ialah PBB terutang Bapak Junaidi alias pajak bumi dan bangunan terutang Bapak Junaidi. Dan ya, kita langsung ke tahap penyelesaiannya. Pertama-tama kita cari dulu nilai jual objek pajak alias NJOP. Nah, objek pajaknya itu tadi kan terdiri dari tanah, bangunan, dan pagar ya kan. Nah, kita cari dulu tuh nilai jual keseluruhannya. Pertama-tama kita cari tanah dulu ya. 200 meter persegi dikalikan dengan Rp400.000, dapatnya Rp80 juta. Lalu bangunan ya kan 100 meter
persegi dikalikan dengan Rp600.000, dapatnya segini, Rp60 juta. Dan yang terakhir ialah pagar 15 meter persegi dikalikan dengan Rp200.000, hasilnya Rp3 juta. Nah, NJOP ini tadi, harga total ini tadi, tambahkan ya kan, tambahkan, dapatnya segini, Rp143 juta. NJOP harganya Rp143 juta. Lalu dikurangi dengan NJOP TKP, ya, nilai jual objek pajak tidak kena pajak, yang sebesar Rp12 juta. Anda kurangkan, dapatnya segini, Rp131 juta. Setelah itu, hasil pengurangan ini tadi Anda kalikan atau dengan tarif NJKP, ya, NJKP tadi ya kan. Nah, NJKP kalikan dengan 20%, dapatnya segini, Rp26.200.000. Kemudian dikalikan lagi dengan tarif PBB, ya, yaitu sebesar 0,5%, ya, 0,5%, kalikan dengan ini NJKP tadi, Rp26.200.000, hasilnya Rp131.000. Nah, lalu apa sudah selesai? Sudah selesai ya, sudah selesai, dapatlah segini. Nah, ada cara yang lebih pendek lagi. Jejeng, PBB sama dengan 0,1%. Kenapa 0,1%? Kalikan ini dengan ini, dapatnya segini, 0,1%. Kalikan atau dengan ini, kalikan dengan NJOP dikurangi dengan NJOP TKP tadi, masukkan, dapatlah segini, sama hasilnya. Nah, dapatlah tuh jawabannya ya. Jadi PBB terutang Bapak Junaidi sebesar Rp131.000. Dan jawaban dari soal ini ialah C. Terima kasih sudah menonton video ini. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Semoga video ini bisa bermanfaat bagi kalian semua. Terima kasih.